Nggih, saya mulai, Pak, nggih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Hasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Kristi. Nggih, Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik dan mudah-mudahan selalu baik untuk panjenengan juga. Oke, masih bahagia ya, Pak? Kita akan selalu bahagia. Iya, Bapak. Nggih, Bapak, Alhamdulillah. siang ini di pertemuan kita kali ini, apa tujuan pertemuan hari ini, Pak? Iya, Bu Kristi. Tujuan saya bertemu dengan Bu Kristi dalam rangka ingin ngobrol, ingin curhat bersama-sama Bu Kristi tentang permasalahan yang saya hadapi, Bu Kristi, yaitu tentang bagaimana kami bisa mengelola kelas dengan baik, dengan strategi yang baik, sehingga nantinya proses belajar mengajar itu nanti bisa terlaksana dengan baik. Begitu, Bu Kristi. Oh, berarti tentang kondisi kelas, Pak, nggih. Betul, Bu Kristi. Mengkondisikan kelas dengan baik. Baik, Pak Hasim. Eh, bagaimana, Pak, kondisi kelas jenengan saat ini? Iya, Bu Kristi. Ini terkait dengan kelas bawah, terutama kelas 1 atau kelas rendah. Saya merasa kurang bisa mengkondisikan kelas kami, gitu ya. Ya mungkin yang namanya anak kecil ya, jadi kadang-kadang sulit untuk berkonsentrasi. Jadi sebentar lagi konsentrasi, sebentar lagi gaduh, sebentar lagi rame, ya. Begitu, Bu Kristi. Oh, nggih, Pak. Jadi permasalahan yang jenengan ini yang jenengan hadapi itu di kelas rendah, nggih. Ya, Kurang kelas rendah. bisa nggih, kurang bisa mengkondisikan kelas karena memang anak-anaknya masih usia dini. Nggih, Betul, Bapak. betul. Nggih, Bapak. Dari skala 1 sampai 10, Pak, di mana Pak kira-kira posisi jenengan sekarang untuk bisa mencapai tujuan yang jenengan harapkan? Kalau saya memposisikan diri, mungkin saya hanya di posisi angka 7, Bu Kristi. Di sedang saja, kalau saya angka 7 cukup. Jadi kayaknya saya juga belum bisa meraih posisi yang mendekati maksimal lah, mungkin 9 atau 10. Oh, Begitu, nggih, baik, nggih, baik sekali, Bapak. Kalau di angka 7, Bapak ya, ya. eee, jenengan bisa bilang kalau jenengan posisinya di angka 7. Iya, Kemudian apa kekuatan yang Pak Hasim miliki untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? ya, salah satu kekuatan yang saya miliki mungkin saya sebagai seorang guru itu kan biasanya mencoba mengkondisikan kelas terlebih dahulu ya, mungkin dengan salah satunya itu dengan mungkin melalui teori stop itu kita mencoba berhenti sejenak untuk mengkondisikan anak biar konsentrasi terhadap materi yang akan saya sampaikan. Kemudian kadang-kadang kami juga menggunakan ice breaking, beberapa ice breaking, sehingga anak-anak itu kembali bisa kondusif seperti sedia kala. Karena yaitu kekuatan anak kita itu kadang-kadang hanya sebentar saja itu konsentrasi, kemudian balik lagi. Nah itu loh Bu Giri, saya juga merasa Nggih, Bapak. gimana gitu loh. Itu Bu Kristi. Nggih. Berarti banyak sekali loh, Pak, kekuatan-kekuatan yang sudah jenengan capai kalau, seperti pemaparan jenengan tadi nggih.
Kemudian Pak, untuk hambatan, kira-kira hambatan atau gangguan yang Bapak hadapi apa saja, Pak? Gangguannya mungkin salah satunya begini Bu Kristi, karena kan kondisi kelas saya itu kan kondisi kelas bawah, itu kadang-kadang eh, orang tua itu masih ikut cawe-cawe gitu dalam proses pembelajaran. Mungkin karena anaknya nangis atau mungkin karena ada sesuatu yang ditinggal, sehingga itu pun akan berpengaruh pada anak diri secara pribadi, juga berpengaruh kepada teman yang lain. Jadi gangguannya itu kadang-kadang orang tua itu terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah ini entah karena orang tua itu belum begitu percaya kepada kami atau pihak lembaga, atau memang ada rasa kekhawatiran orang tua yang tinggi melepas dari anaknya dari TK kemudian masuk ke sekolah dasar. Jadi kadang-kadang akhirnya orang tua itu ikut nimbrung di dalam proses belajar. Sehingga kadang-kadang ya ekspresinya ya agak sedikit terganggu lah. Pasti agak sedikit terganggu. Kadang-kadang kita juga mau menegur anak itu pun agak sedikit apa gitu, canggung lah kasarannya. Seperti itu Bu. Itu ada kendala-kendala gangguan seperti itu. Nah itu kalau memang untuk anaknya sendiri seperti itu, otomatis kan kondisi sekolah kami kan tidak bisa kondusif. Jadi akhirnya lama kita hanya berproses untuk menenangkan anak didik, dan sehingga kadang-kadang proses pembelajaran itu pun agak sedikit terganggu. Begitu Bu Kristi. Berarti hambatan utamanya itu orang tua nih Bapak, yang belum tega untuk meninggalkan anaknya di sekolah. Nggih, seperti itu nggih. Nggih, baik Bapak. Kemudian Pak, untuk rencana panjenengan untuk mencapai tujuan tersebut apa Pak? Mungkin jenengan sudah punya angan-angan atau rencana-rencana yang ingin dilakukan. Ya rencananya mungkin kami sudah akan melakukan pemetaan ya. Jadi terhadap kebutuhan peserta didik, mungkin peserta didik kami untuk yang kelas 2 itu ada yang audio, tori, ada yang apa itu kinestetik, kemudian ada yang visual, kemudian juga itu mungkin perlu bagi kami perlu pemetaan begitu, sehingga mungkin agar mereka itu biar nyaman, senang dalam menerima pembelajaran, mungkin kami butuh metode dan strategi lah. Salah satunya nanti mungkin anak-anak ya kita ajak, kalau anaknya kan mungkin bermain ya, kelas bawah itu kan mungkin sukanya bermain. Kita sampaikan materi pembelajaran dengan cara bermain. Jadi konsentrasi kami kan di kelas rendah ya, gitu ya. Jadi kelas 1 tetap. Itu mungkin itu yang akan kami lakukan. Jadi kami sudah petakan nanti anaknya ini yang kebutuhan anak itu apa, itu nanti coba kami petakan. Kemudian yang satu lagi tadi rencana aksi kami mungkin orang tua yang di luar tadi. Ini orang tua yang ikut masuk, itu juga mungkin rencana kami mungkin akan saya kumpulkan atau bagaimana ya, kita buat komitmen bersama lah dengan wali murid, mungkin ya katakanlah kayak parenting atau apa yang mungkin untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di kelas kami dalam apa itu, biar suasana proses pembelajaran bisa aman, nyaman, dan menyenangkan, dan sekolah terkondisikan dengan baik. Begitu Bu Kristi. Luar biasa Bapak rencana jenengan. Rencana jenengan yang pertama tadi mengkondisikan wali murid nggih, supaya bisa lebih kondusif lagi pembelajarannya di kelas. Kemudian yang kedua membuat pemetaan sesuai dengan kebutuhan belajar anak dan mengajak anak untuk belajar sambil bermain, terutama untuk kelas rendah gitu. Oke, Bapak. Nah, dari ketiga rencana Bapak tersebut, kira-kira
prioritas utama dari ketiga rencana tersebut, prioritas utama yang mau diambil yang mana dulu, Pak? Prioritas yang saya utamakan dari beberapa rencana tadi, ini memang kalau pakai skala prioritas, ya otomatis saya yang pertama kali akan kami petakan dulu anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Nah, kalau pakai skala prioritas yang harus kami terapkan seperti itu, Bu Kristi. Dan nanti memang kami utamakan yang itu. Kemudian yang orang tua tadi yang ikut nimbrung itu juga bagi kami juga skala prioritas yang kedua yang harus kami lakukan. Dan nanti kalau memang ini kedua-duanya kok blank, artinya kurang maksimal, dan nanti juga kami punya tantangan yang lain, mungkin bagaimana ya pembelajaran biar menarik. Karena gini Bu Kristi, anak-anak itu kayaknya kalau saya amati itu senangnya itu hanya dua. Anak itu senang ketika mau istirahat dan mau pulang. Nah ini sama itu teriaknya luar Oke. biasa. Bagaimana nanti saya bisa mengembalikan anak itu ketika datangnya saya itu senang, kayak bisa berdua, saya itu senang gitu, kedatangan Mbak Asim itu mungkin senang, nanti mungkin saya punya karakter lah bisa disenangi oleh anak. Itu saya pikir kebanggaan tersendiri kalau guru itu sudah disenangi sama anaknya, dirindukan lah gitu lah. Karena mohon maaf Bu, saya itu kan juga baru 2 tahun ngajar di SD. Jadi ini hal baru, nanti yang saya masih perlu aksi-aksi, saya perlu banyak belajar, baik begitu Bu. Enggak, Bapak, benar sekali, Bapak. Memang anak-anak terutama kelas rendah ya, senang sekali pada saat jam istirahat, kalau enggak gitu Ya, jam pulang. Kemudian, Bapak, eh, berapa lama atau dalam jangka waktu berapa lama kira-kira rencana-rencana jenengan itu bisa terlaksana? Atau dibutuhkan waktu berapa lama kira-kira, Pak? eh, mungkin untuk rencana ini kan ini sesuatu yang sudah proses berjalan Bu ya. Saya pikir secepatnya itu harus kami lakukan. Jadi kami akan segera mengeksekusi atau melakukan aksi nyata ya, secepatnya. Ya mungkin ini sekarang saya sudah dalam proses untuk mencoba merencanakan itu. Makanya saya ini akhirnya juga butuh teman untuk ngobrol nih, bagaimana ini untuk mengkondisikan kelas. Jadi butuh sharing lah dengan panjenengan ini Bu Kristi. Jadi dan saya harapkan segera terlaksana dan ini bisa menjadi apa ya? Tidak hanya program yang sehari selesainya, program yang bisa berkelanjutan. Bagi saya itu ada program yang berkelanjutan dan nanti eh, bisa membawa hasil yang baik Bu Kristi. Saya pikir seperti itu. Nggih, baik sekali Bapak. Berarti sudah berjalan prosesnya nggih. Iya Bu Kristi sudah Oh, berjalan. nggih. Saya juga masih terseok-seok. Artinya kan butuh butuh apa pemantapan lagi, butuh butuh bagaimana ini bisa berjalan. Mungkin ada alternatif lain yang bisa kami lakukan Nggih. untuk mengkondisikan kelas biar 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 baiklah, maksudnya berjalan dengan menyenangkan bahagia. Apalagi kalau kami laki-laki itu bermain dan bernyanyi itu kan bagaimana gitu rasanya. Kami juga harus menyesuaikan diri. Nggih. Nggih, Bapak. Kadang memang kalau nggih, kalau murid laki-laki itu memang agak niku nggih kadang. Harus ada penyesuaian dulu. Kemudian Iya. Bapak, misalnya ada hambatan saat rencana aksi jenengan. Bagaimana cara Pak Hasim untuk mengantisipasinya, Pak? Mungkin jenengan punya rencana atau angan-angan? Eh, rencana saya agar aksi ini bisa berjalan ya kami butuh butuh apa ya butuh kolaborasi lah mungkin dengan yang paling dekat dengan kebetulan kami kan guru kelas ya Bu. Jadi kan guru-guru mapel jadi tidak setiap hari bisa ketemu dengan anak-anak tapi mungkin ya yang jelas kami akan koordinasi dengan guru kelasnya
Mungkin yang tiap hari bertemu dengan anak-anak, mereka pasti akan lebih tahu karakternya masing-masing anak. Dan mungkin juga apa yang kami sampaikan, mau kami buat aksi ini juga kami sampaikan ke guru kelas, dan juga agar bisa mendapatkan dukungan mungkin pada teman sejawat, dan mungkin ini juga kami sampaikan kepada kepala sekolah, karena kita itu kadang-kadang jadi pandang sudah ini harus bisa begini. Mohon maaf kadang-kadang sudah jadi guru penggerak ini kita diapa itu seperti itu. Enggak Oke, itu Bapak. Putri. Oke, luar biasa sekali. Berarti berkolaborasi nggih dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah dan stakeholder lainnya. Kemudian Bapak, selanjutnya untuk ukuran keberhasilan. Nah, menurut jenengan eh, untuk ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak itu kalau sudah dalam kondisi yang bagaimana Bapak terhadap tujuan jenengan tadi? Iya, Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak? iya. Ketika kami melihat anak-anak senang, ketika melihat anak-anak antusias menerima materi dari kami, ketika kondisi sekolahan kelas kami dalam keadaan yang kondusif, menyenangkan, kemudian materi tersampaikan, ya dengan sesuai dengan kebutuhan anak-anak, itu mungkin yang bagi kami menyatakan agak lega dan berhasil menurut saya. Jadi kepuasan kita itu walau terpenuhi. Jauh-jauh saya ke sekolah tuh merasa merasa puas gitu loh. Nah, walaupun kami juga berjuang kilometer, jadi ya puas, senang gitu ya melihat kondisinya seperti itu. Tidak bisa tergantikan ya ketika kita bisa menyampaikan, anak senang, materi bisa tersampaikan, nyaman, anak gembira, kita bisa menuntun anak untuk mengembangkan potensinya dengan berbagai macam pernik-pernik potensi yang bermacam-macam itu kok senang tuh, walaupun nanti yang menuai atau yang mungkin jenjang begitu. Oke, Bapak, luar biasa sekali, Bapak. Jadi, jika anak sudah senang, materinya sudah tersampaikan dengan baik, itu menjadi apa ya, tujuan jenengan berarti sudah tercapai gitu, nggih. Mungkin jangka pendeknya seperti itu. Seperti itu, nggih. Luar biasa, Bapak. Kemudian, apa komitmen jenengan terhadap rencana aksi yang akan jenengan laksanakan? Iya, rencana kami, saya berkomitmen dengan mungkin dengan wali murid, terutama karena kan tadi permasalahannya juga dengan wali murid yang masih ikut masuk ke dalam. Ya, kita punya komitmen, oke lah, bahwa kami sebagai guru itu sudah bisa dipercaya bahwa dengan saya itu anak sudah aman, nyaman, tidak ada bullying mungkin dan sebagainya, hingga mereka juga nggak masuk ke zona sekolahan, sehingga kondisinya insya Allah akan lebih kondusif. Pengelolaan sekolah kami, pengelolaan kelas kami akan lebih efektif. Berikutnya kami juga akan menyampaikan ini, kita sampaikan ke kepala sekolah agar ini menjadi program gitu ya, terutama untuk kelas bawah ini perlu mendapat atensi khusus kalau menurut saya kelas bawah itu, karena ini masa peralihan ya, tapi dari TK untuk SD kan masa peralihan ya, dari sekolah taman kanak-kanak menjadi jenjang dasar. Dan ini bisa menjadikan sebuah program nanti yang bisa jadi program, mungkin program yang terus menerus gitu loh ya, untuk setelah kita evaluasi. Jadi apakah ini yang menjadi kendala itu hanya sayanya dalam mengkondisikan kelas, atau memang keadaan kelas bawah ini seperti ini. Kemudian dari kepala sekolah nanti biar ini juga menjadikan program. Jadi ada program mungkin bagaimana mungkin setiap bulannya ada evaluasi atau terkait bagaimana pembelajaran di bawah. Bawah itu juga rawan apa Bu? Rawan konflik, kemudian rawan masuk sini dari wali murid loh, ada kadang-kadang namanya
apa Bu kesinambungannya? Kayak ketidakpuasan itu akan disampaikan gitu ya. Oh, nggih, seperti ada komplain atau apa dari wali murid, Sampai nggih, grup itu maka nanti ya. bisa tersampaikan. Nggih, Bapak, luar biasa sekali, Bapak, nggih. Eh, kita sudah mengobrol banyak. Semoga rencana aksi Pak Hasim bisa berjalan dengan lancar, nggih. Tetap Iya, semangat ya Pak Hasim, nggih, dalam menjalankan aksinya Allah nanti. semangat. Nggih. Nah, nanti di sesi berikutnya nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nggih Pak tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan Pak Hasim. Kemudian nanti kita bisa merefleksi Pak nggih. Mungkin ada kekurangan atau hal-hal yang perlu dilakukan lagi supaya tujuan jenengan bisa tercapai dengan baik. Nggih. Iya, iya. Terima Terima kasih nggih kasih. Pak. Ya, Nggih, terima sama-sama. kasih. Demikian dari saya nggih Pak. Iya. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.